Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri din wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini saya masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga saya masih bisa dapat mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Nah, perlu kemudian ketahui bahwa adapun tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung masuk kepada pembahasan. Nah, berbicara tentang ekonomi sumber daya manusia, berbicara tentang sumber daya manusia itu tidak terlepas dari manusia itu sendiri, baik dari segi skill, kualitas, dan pemanfaatan skill yang dimiliki oleh manusia tersebut. Nah, lalu timbul pertanyaan, kenapa ada kata ekonomi di dalamnya? Nah, perlu kemudian diketahui bahwa ekonomi sumber daya manusia merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi, yang dimana ekonomi sumber daya manusia ini merupakan studi analisis sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, di mana ilmu dengan teori-teori ekonomi kemudian diterapkan dalam analisis pemanfaatan sumber daya manusia tersebut. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia berisi gambaran tentang mengenai hal-hal dalam menopang pembangunan berkelanjutan. Hal-hal tersebut antara lain berupa ketenagakerjaan, dinamika kependudukan, struktur ketenagakerjaan, transisi kependudukan, mobilitas dan migrasi penduduk, permintaan dan penawaran tenaga kerja, pekerjaan anak, perencanaan ketenagakerjaan, sektor informal, sektor formal, penduduk dan pembangunan ekonomi. Nah, dapat dilihat dari ruang lingkup yang telah saya sebutkan tadi, bahwa secara garis besar ekonomi sumber daya manusia berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia, ekonomi dan ketenagakerjaan, dan ekonomi kependudukan. Nah, dengan sumber daya yang dimiliki oleh manusia itu sendiri dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil, tenaga yang mempunyai skill di bidangnya, sehingga dapat membantu pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.